Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hamdan Hussein Batubara, di channel yang membagikan informasi seputar teknologi dan media pembelajaran. Di hari yang spesial ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan program Edlink, yaitu sebuah program yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengelola pembelajaran secara gratis, seperti Google Classroom, Edmodo, ataupun Moodle. Istimewanya, program Edlink ini adalah buatan Indonesia dan memiliki fitur pelaporan aktivitas siswa, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui apakah siswa Bapak Ibu sudah membaca materi, mengerjakan tugas, dan berapa kali dia membaca materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan di dalam e-learning tersebut. Oke, saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan program Edlink ini. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang baru saja mengunjungi channel ini, silakan klik tombol subscribe, tombol merah yang ada di bawah, untuk mendukung saya agar lebih semangat memberikan informasi seputar teknologi dan media pembelajaran. Terima kasih. Pertama, silakan Bapak Ibu buka program Google Chrome-nya atau program browser lain. Kemudian, kita akan membuka situs web dari Edlink. Ketik saja Edlink. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul hasil pencarian edlink.id. Nah, silakan kita klik. Nah, ini adalah situs web dari Edlink. Untuk menggunakan Edlink, pertama kita harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Untuk membuat akun, kita bisa mengklik tombol daftar sekarang. Tapi, bagi Bapak Ibu pemilik akun Google atau email Gmail, bisa langsung masuk menggunakan akun Google-nya. Di sini saya akan coba dengan mengklik tombol daftar sekarang ya, untuk mendaftar. Saya klik. Nah, kemudian pada formulir pendaftaran ini kita diharuskan mengisi alamat email, misalnya kemudian mengisi nama lengkap, misalnya, lalu mengisi kolom kata sandi untuk akun Edlink ini. Kemudian kita ketik ulang lagi kata sandinya. Kata sandi ini bisa menggunakan huruf ataupun angka ataupun kombinasi dari keduanya. Setelah selesai mengisi beberapa identitas yang diminta oleh Edlink, selanjutnya klik tombol daftar sekarang. Kemudian di sini ada halaman verifikasi akun. Kita diminta untuk membuka email yang kita daftarkan, kemudian memverifikasi akun menggunakan kode yang dikirim ke email. Misalnya saya akan buka dulu email saya. Nah, di dalam email saya sudah mendapatkan email dari Edlink ya. Di sini berjudul kode verifikasi. Saya akan buka pesannya. Nah, di sini sudah ada kode verifikasi Anda adalah TCCXW. Saya akan ketik di sini. Setelah mengetik kode verifikasinya, klik tombol lanjutkan. Saya klik. Nah, di sini ada informasi selamat verifikasi akun berhasil. Nah, kita sudah bisa login atau masuk menggunakan akun kita. Nah, untuk masuk di sini membutuhkan alamat email, Bapak Ibu. Misalnya, nah, di sini tadi saya menggunakan alamat email yang ini. Lalu ketik kata sandi sesuai kata sandi yang kita daftarkan tadi, Bapak Ibu.
Nah, setelah itu klik tombol masuk untuk login ke akun Adlink. Nah, di sini saya sudah berhasil. Ini adalah halaman admin dari Adlink, Bapak Ibu. Di sebelah pojok kanan sudah ada ikon profil saya. Nah, di sini Hamdan Hussein Batubara, statusnya tamu. Nah, untuk membuat kelas di e-learning Adlink ini, pertama kita klik menu kelas umum. Nah, di sini ada kelas umum. Lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian klik tombol buat. Nah, saya klik. Nah, kemudian ada formulir untuk membuat kelas baru. Kita isi saja, misalnya nama mata kuliahnya adalah media pembelajaran. Nama kelasnya misalnya adalah 3C. Nah, dalam mengisi nama kelas, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan spasi ya. Hanya boleh menggunakan angka atau huruf dan maksimal 5 karakter. Di sini ada notnya, catatannya. Kemudian kita isi kolom deskripsi dengan deskripsi singkat dari kelas ini. Misalnya, kelas ini untuk prodi PGMI semester 3 misalnya. Nah, kemudian tipe kelasnya kita bisa memilih publik atau pribadi. Kalau publik berarti bisa diakses semua orang. Nah, kemudian kita pilih pribadi supaya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya, yaitu orang-orang yang kita berikan kode kelas tersebut. Di sini ada menu warna. Kita bisa memilih warna kelasnya dengan mengklik ikon warnanya. Kemudian kita tentukan warnanya, misalnya saya pilih warna biru. Nah, setelah itu klik tombol buat. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat sebuah kelas untuk kelas 3C dengan nama mata kuliah media pembelajaran. Untuk masuk ke kelas tersebut, kita tinggal mengklik judul kelasnya, Bapak Ibu. Saya klik judul kelasnya. Nah, ini adalah halaman kelas Bapak Ibu. Di halaman inilah Bapak Ibu mengelola pembelajaran secara online, baik menggunakan laptop ataupun menggunakan smartphone. Di halaman kelas ini ada beberapa menu, seperti aktivitas pembelajaran, diskusi, anggota, dan laporan. Yang perlu Bapak Ibu lihat pertama kali adalah di sebelah kanan bawah ada menu PIN. Nah, menu PIN ini adalah berisi kode kelas. Nah, ini adalah kode kelasnya. Kode kelas inilah yang perlu Bapak Ibu copy atau salin dan bagikan ke mahasiswa atau ke murid Bapak Ibu. Dengan PIN inilah mereka bisa bergabung ke kelas yang Bapak Ibu kelola. Misalnya di sini saya akan masuk sebagai siswa. Saya akan coba login menggunakan akun yang lain, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk menggunakan akun yang lain. Untuk masuk ke kelas, mahasiswa harus mengklik menu kelas umum. Lalu, klik titik 3-nya, lalu klik menu gabung kelas. Nah, kemudian masukkan PIN kelasnya yang tadi sudah saya copy. Oke, maaf. Yang ini Bapak Ibu ya, kode kelasnya saya akan salin lagi. Oke, ternyata tidak berhasil di copy. VK, saya ketik saja VK 5HC. Lalu klik tombol gabung. Nah, permintaan bergabung telah dikirim. Tunggu sampai admin grup menanggapi permintaan Anda.
Nah, kemudian saya akan kembali ke kelas pengajar yang ini. Saya akan klik menu anggota. Di sini, di menu anggota sudah ada salah satu siswa yang meminta bergabung. Di sini ada tulisan permintaan tertunda. Untuk membolehkan siswa ini bergabung ke kelasnya, saya harus mengklik ikon centang atau setujui. Nah, maka siswa telah bergabung di grup atau di kelas yang telah dibuat. Di sini ada seorang mahasiswa yang bernama Hamdan Hussein ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Untuk mengajak mahasiswa bergabung ke kelas yang dibuat. Selanjutnya, saya akan pergi ke menu aktivitas pembelajaran. Di menu aktivitas pembelajaran ini ada tombol tambah ya untuk membuat sesi, ada tombol pengaturan untuk mengimport kelas dari e-learning Moodle. Nah, ini ya, import Moodle course. Di sini saya akan buat sesi baru dengan mengklik tombol tambah. Nah, seperti ini. Di sini kita atur dulu tanggal mulai perkuliahannya. Misalnya di tanggal 18 Agustus, waktu mulainya diatur misalnya pukul 8.00, waktu berakhirnya misalnya adalah pukul 16.30. Kemudian ruangnya misalnya adalah 3C, lalu klik tombol simpan. Nah, maka di sini akan muncul sesi 1 Bapak Ibu. Nah, sesi 1 tadi sudah saya buat ya waktunya. Di sini topiknya masih kosong, tujuan pembelajarannya juga masih kosong, materinya juga masih kosong. Nah, untuk mengisi topiknya saya akan klik tombol ubah yang ini. Nah, misalnya topiknya adalah pengantar. Nah, materi pengantar mengenai urgensi penggunaan media pembelajaran. Nah, ini adalah topik sesi 1. Di bagian bawah ada kolom tujuan pembelajaran. Bapak Ibu bisa mengisinya dengan tujuan pembelajaran sesi 1. Misalnya, setelah mengikuti sesi ini, mahasiswa mampu misalnya pertama misalnya seperti ini Bapak Ibu, ada 4 tujuan yang saya tambahkan. Nah, setelah mengisi nama topiknya dan tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol simpan ya. Nah, ini simpan, sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan materi pembelajaran untuk sesi 1 ini. Caranya, klik tombol tambah. Nah, Bapak Ibu, kemudian pilih apakah yang ditambahkan adalah materi atau kuis atau tugas. Nah, misalnya saya akan menambahkan materi. Nah, saya pilih materi, lalu klik tombol tambahkan. Nah, di sini pertama kita harus mengetik dulu judul materi pembelajaran yang akan ditambahkan. Misalnya modul sesi 1 misalnya ya. Nah, kemudian kapan materi akan dibagikan, apakah sekarang atau nanti? Nanti ya, bisa diatur kapan ingin dijadwalkan. Misalnya saya akan bagikan sekarang saja. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan materinya berupa gambar di sini.
dengan mengklik menu tambahkan gambar. Nah, kemudian klik tombol tambah. Nah, Bapak Ibu lalu klik ikon panah ini. Nah, untuk menambahkan gambar Bapak Ibu. Misalnya saya akan tambahkan gambar sembarang aja, misalnya gambar yang ini ya. Open, saya pilih gambarnya lalu open. Nah, ini gambarnya sudah terupload, lalu dipilih gambarnya, lalu klik tombol pilih item. Nah, ini gambarnya sudah masuk ke materi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan video. Nah, ini saya akan klik tulisan tambahkan video. Nah, Bapak Ibu klik tombol tambah. Lalu Bapak Ibu bisa mengupload videonya. Tapi Bapak Ibu maksimal file yang bisa diupload ke AdLink dibatasi, maksimal ukurannya adalah 100 MB. Jadi Bapak Ibu sebaiknya menguploadnya di YouTube aja. Lalu linknya ditambahkan ke AdLink. Caranya Bapak Ibu klik menu YouTube seperti ini. Lalu Bapak Ibu paste linknya di kolom URL ini. Lalu ketik nama labelnya di kolom label. Misalnya Bapak Ibu, saya akan contohkan. Nah, misalnya saya akan mengambil video ini. Nah, cara mengcopy linknya adalah cukup klik kanan, lalu klik menu salin URL video ya. Diklik kanan, lalu diklik menu salin URL video. Lalu paste link tersebut di kolom URL seperti ini. Lalu ketik, lalu isi kolom label dengan nama video tersebut atau judul video tersebut. Misalnya ini judulnya tentang urgensi media pembelajaran, atau fungsi aja ya, fungsi media pembelajaran. Nah, setelah itu klik tombol simpan. Nah, di sini sudah selesai menambahkan video dari YouTube ya. Nah, selanjutnya saya akan pilih video ini. Sini saya centang, lalu klik tombol pilih item. Nah, videonya sudah masuk ke halaman materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu juga menambahkan dokumen ke dalam materi. Nah, dengan cara mengklik tulisan tambahkan dokumen Bapak Ibu. Nah, kemudian klik tombol tambah. Di sini saya akan mengupload sebuah dokumen dengan mengklik ikon tanda panah. Lalu Bapak Ibu pilih dokumen yang akan diupload. Misalnya saya akan mengupload sebuah slide PowerPoint yang ini ya, yang berformat PDF saja. Nah, kemudian klik tombol open. Nah, ini sudah proses mengupload. Jadi Bapak Ibu, file maksimal yang bisa diupload adalah 100 MB. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan ukuran dari file yang akan diupload. Nah, setelah selesai diupload, Bapak Ibu centang kotaknya, lalu klik tombol pilih 3 item ya. Kenapa 3 item? Ini 1 item saja. Klik tombol pilih 3 item. Nah, ini dokumen PDF-nya sudah berhasil diupload. Nah, seperti itulah cara menambahkan materi Bapak Ibu. Materinya bisa gambar dengan mengklik tombol tambahkan gambar, atau video dengan mengklik tombol tambahkan video tadi ya, atau bisa berupa dokumen dengan mengklik tombol tambahkan dokumen. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan catatan ya, di mengisi kolom catatan ini dengan catatan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa. Misalnya, silakan pelajari materi tersebut dengan baik, lalu kerjakan kuis. Nah, agar Anda bisa menjawab
kuis berikutnya. Misalnya seperti ini. Nah, nanti mahasiswa akan bisa mengkomentari materi-materi ini Bapak Ibu. Bisa menanyakan apa yang dia tidak mengerti, dan dosen bisa membalas komentar tersebut. Nah, setelah selesai menambahkan materi, klik tombol simpan Bapak Ibu. Nah, ini sudah disimpan. Nah, ini dia hasil dari penambahan materi tadi. Nah, saya akan kembali ke halaman kelas. Nah, di sini di sesi 1 sudah ada modul materi ya. Ada video, ada dokumen. Seperti ini tampilannya ya. Oke. Kemudian di menu diskusi, nah tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, di menu diskusi Bapak Ibu juga bisa menambahkan materi. Nah, seperti ini. Saya akan coba menambahkan materi melalui menu diskusi. Klik ikon materi, lalu pilih sesi. Ini tadi pilihannya hanya sesi 1 karena kita baru membuat satu sesi ya. Nah, misalnya saya akan buat sesi baru. Saya akan klik tulisan buat sesi baru. Kemudian misalnya ini adalah sesi kedua. Nah, lalu klik tombol langkah berikutnya. Nah, di sini ada pilih atur materi untuk kelas media pembelajaran 3C, sesi kedua. Kemudian judul materinya adalah misalnya adalah tentang pemilihan media pembelajaran. Nah, misalnya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi judul materinya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol tambah berkas untuk mengupload materinya. Misalnya saya akan klik tombol tambah berkas, lalu Bapak Ibu pilih file yang akan ditambahkan dari halaman penyimpanan personal. Jika belum ada di halaman ini, Bapak Ibu harus mengklik tombol tambah untuk menguploadnya terlebih dahulu. Saya akan klik tombol tambah. Nah, seperti ini, lalu saya upload. Misalnya saya akan menambahkan materi dokumen ini. Ini sedang proses upload. Nah, ini sudah berhasil diupload. Saya akan menambahkan lagi video misalnya. Saya ambil dari YouTube misalnya, saya akan menambahkan video yang ini. Saya klik kanan, pilih salin URL video. Kemudian saya paste di kolom URL. Lalu judulnya diketik. Misalnya judulnya adalah pemilihan media pembelajaran. Lalu klik tombol simpan. Nah, di sini sudah berhasil diupload. Ada video, ada dokumen. Saya juga akan menambahkan gambar. Misalnya saya akan upload gambar. Misalnya adalah gambar yang ini. Nah, ini sudah berhasil. Dan saya akan menambahkan 3 dokumen sekaligus, yaitu dokumen, video, dan gambar. Lalu saya klik tombol pilih 3 item. Nah, maka di sini sudah terlampirkan 3 jenis materi, yaitu gambar, video, dan dokumen. Selanjutnya klik tombol langkah berikutnya. Nah, kemudian di sini ada kolom catatan. Nah, bisa kita gunakan untuk mengetik atau menuliskan pesan yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa. Misalnya, silakan pelajari materi sesi 2 ini agar Anda bisa mengerjakan tugas dengan baik. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ada tombol kapan materi akan dibagikan. Apakah sekarang, bisa kita pilih sekarang, atau nanti. Kalau kita pilih nanti, kita harus mengatur waktunya kapan. Misalnya nanti tanggal 19. Nah, misalnya tanggal 19 bulan September.
Misalnya tanggal 16 September 2020. Kemudian kita atur di bawah waktunya, misalnya pukul 8.00. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini tanggal 16 bulan 9 2020 pukul 8.00. Nah, lalu klik tombol bagikan nanti. Jadi materinya akan dibagikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Selain itu Bapak Ibu juga bisa menambahkan tugas Bapak Ibu. Nah, caranya klik saja menu tugas. Nah, kemudian klik menu pilih sesi. Nah, tugas ini mau diberikan di sesi 1, sesi 2 atau di sesi mana ya? Misalnya saya akan berikan tugas di sesi 2. Nah, kemudian topik sesi 2 ini adalah sesi kedua ya, sudah benar ya. Nah, tadi ini mengenai pemilihan media pembelajaran. Saya akan lengkapi topik sesi 2. Kemudian klik tombol langkah berikutnya. Nah, di sini kelasnya sudah benar, sesinya sudah benar. Judul tugasnya misalnya adalah mengerjakan makalah. Nah, saya klik tugas makalah. Nah, jika Bapak Ibu ingin melampirkan berkas kepada tugas ini, misalnya seperti contoh tugas atau lembar penilaian atau rubrik tugas, Bapak Ibu bisa mengklik menu tambah berkas. Tapi di sini saya tidak akan melampirkan berkas ke dalam tugas. Selanjutnya saya akan klik tombol langkah berikutnya. Nah, di langkah berikutnya ini Bapak Ibu bisa menambahkan catatan. Misalnya silakan kerjakan tugas makalah ini dengan baik. Dengan mengikuti tata penulisan karya tulis ilmiah misalnya. Nah, tambahkan batas waktu penyerahan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur ya, apakah ada tambahkan batas waktu penyerahan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa aktifkan menu tambahkan batas waktu penyerahan. Kemudian di menu pilih batas tanggal dan waktu, Bapak Ibu bisa mengatur kapan tugas tersebut terakhir dikumpulkan ya, batas waktu pengumpulan tugas. Misalnya tanggal 20 bulan September 2020 misalnya pukul 00 ya. Pukul 00. Nah, misalnya tugasnya terakhir dikumpul tanggal 20 Agustus 2020 pukul 00. Nah, jadi menu pilih batas tanggal dan waktu ini adalah untuk mengatur batas tanggal penyerahan tugas. Nah, kapan tugas akan dibagikan? Apakah sekarang atau nanti? Silakan Bapak Ibu atur sendiri. Sekarang saya akan pilih yang tombol sekarang aja ya. Lalu klik tombol bagikan sekarang. Nah, di sini sudah ada berhasil ya tugas yang sudah saya buat. Selanjutnya di sini juga ada menu kuis Bapak Ibu. Menu ini berfungsi untuk membuat kuis ya. Saya akan klik menu kuis untuk membuat kuis. Selanjutnya akan muncul menu pilih sesi. Kita pilih dulu di sesi mana kita akan memberikan kuis ini. Apakah di sesi 1, sesi 2, atau kita perlu membuat sesi baru. Nah, misalnya saya akan buat kuis di sesi 1 aja. Sesi 1. Nah, topiknya tadi adalah pengantar urgensi penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya klik tombol langkah berikutnya. Lalu ketik judul kuisnya, misalnya kuis fungsi media pembelajaran atau urgensi aja ya, urgensi media pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada menu tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai. Nah, berarti ini kalau ditampilkan siswa dapat melihat nilainya setelah kuis selesai.
Kemudian di bawah kita bisa menambah pertanyaan dengan mengklik tombol tambah pertanyaan. Saya akan klik tombol tambah pertanyaan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini muncul pertanyaan ke-1. Isi kolom pertanyaan ke-1 dengan kalimat pertanyaannya. Misalnya, apa arti media secara bahasa? Nah, option A misalnya adalah pengantar, penerima, sumber. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan opsi yang lain, klik tombol tambah jawaban seperti ini. Maksimal 5 ya opsi jawabannya. Misalnya adalah tujuan. Opsi yang lain adalah hakikat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, setelah mengisi pilihan jawaban, Bapak Ibu, perlu menentukan kunci jawabannya. Nah, caranya klik ikon centangnya, sehingga ikon centangnya berwarna biru. Nah, ini kunci jawabannya adalah A ya, klik ikon centangnya. Kemudian klik tombol simpan pertanyaan ya, setelah selesai membuat pertanyaan. Oh iya, di sini ada bobot. Kita kasih dulu bobot soalnya. Misalnya bobot soalnya kalau benar dia dapat nilai 20 misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melampirkan gambar di pertanyaan ini, bisa mengklik tombol ini, icon link ini ya, gambar tautan. Misalnya saya akan menampilkan gambar ini. Nah, pilih item. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lalu setelah selesai membuat kalimat soal, pilihan jawaban, kunci jawaban, bobot, dan saya juga di sini menambahkan gambar tautan ya. Nah, klik tombol simpan pertanyaan. Nah, simpan pertanyaan di sini sudah ada 1 pertanyaan. Jika Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan yang lain, silakan klik tombol tambah pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan kedua. Saya akan ketik pertanyaannya misalnya, apa fungsi, misalnya media poster termasuk ke dalam format media titik-titik. Misalnya di sini pilihannya visual, audio, video. Nah, saya tambah lagi kunci jawabannya misalnya audio visual. Tambah lagi misalnya interaktif. Nah, kemudian kunci jawabannya misalnya yang ini saja, yang visual ya. Ini audio. Nah, kunci jawabannya adalah B. Nah, ini saya birukan ya, tanda centangnya saya klik. Bobotnya misalnya adalah 70 atau 80 ya. Nah, misalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan gambar tautan. Misalnya saya akan menambahkan gambar ini. Lalu klik tombol pilih item. Ini. Nah, setelah itu klik tombol simpan pertanyaan. Nah, di sini saya sudah membuat 2 pertanyaan sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya saya akan mengklik tombol langkah berikutnya. Karena menurut saya sudah cukup ya sebagai contoh 2 pertanyaan. Klik tombol langkah berikutnya. Lalu di sini kita bisa menambahkan catatan atau pesan yang ingin disampaikan ke mahasiswa. Silakan kerjakan kuis berikut dengan baik ya. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu bisa membuat catatan yang lebih lengkap lagi ya. Nah, di sini kapan kuis akan dibagikan, apakah sekarang atau nanti secara terjadwal. Nah, silakan Bapak Ibu atur. Di sini saya akan buat sekarang saja dibagikannya. Kemudian di sini ada menu pilih batas tanggal dan waktu. Sampai kapan kuis itu bisa diakses Bapak Ibu. Nah, misalnya kuisnya bisa diakses sampai tanggal 19 bulan Agustus jam
misalnya jam 17.00. Maaf, misalnya jam 17.00. Nah, oke. Kemudian klik tombol bagikan sekarang. Nah, ini kuisnya sudah selesai dibuat. Kuis urgensi media pembelajaran. Di sini ada batas waktunya, ada jumlah soalnya. Nah, selanjutnya di sini ada menu lainnya, saya klik. Nah, di sini ada muncul dua menu ya. Oh, ada menu info. Ini berisi tentang untuk menambahkan info atau pengumuman Bapak Ibu. Nah, menu info ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menambahkan pengumuman atau pemberitahuan kepada mahasiswa. Misalnya saya klik menu info. Nah, di sini kelasnya dipilih. Misalnya jadwal UTS. Nah, misalnya di sini kita bisa tambahkan berkas. Kalau ingin menambahkan berkas, saya tidak akan menambahkan berkas di pengumuman ini ya. Langsung saya klik tombol langkah berikutnya. Lalu di kolom catatan saya akan berikan informasi. Nah, misalnya jadwal UTS diundur ke tanggal 5-6 September misalnya. Nah, kemudian kapan info akan dibagikan? Misalnya sekarang. Bagikan sekarang. Nah, ini sudah selesai ya, menambahkan info atau pengumuman. Selanjutnya ada menu survei. Menu survei ini untuk membuat polling Bapak Ibu. Misalnya saya klik menu survei, kemudian ketik judul surveinya ya apa. Misalnya survei tentang kualitas video pembelajaran. Nah, misalnya saya minta mahasiswa untuk menilai kualitas video pembelajaran saya. Di sini sangat baik, saya buat pilihannya. Lalu baik, kurang baik, kemudian tidak baik, misalnya. Kemudian sangat buruk, misalnya. Atau tidak baik ya, sangat tidak baik. Nah, kemudian setelah menambahkan opsinya, klik tombol langkah berikutnya. Lalu, nah di sini ada kolom catatan, bisa ditambahkan pesan, silakan isi polling ini atau survei ini sesuai keyakinanmu sendiri. Lalu di sini kapan survei akan dibagikan? Bisa sekarang atau nanti secara terjadwal. Saya akan pilih sekarang. Lalu klik tombol bagikan sekarang. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat sebuah survei Bapak Ibu. Kemudian ada menu acara Bapak Ibu. Saya akan klik menu acara ini untuk membuat acara. Misalnya, nah, judul acaranya misalnya adalah pertemuan ya, pertemuan online. Nah, tanggalnya mulai misalnya pertemuan online-nya tanggal 18 pukul 9 pagi misalnya, pukul 9.30 misalnya ya. Nah, tahun 2020. Oke. Kemudian waktu selesainya misalnya adalah tanggal 18 juga pukul 12.00 misalnya ya. Pukul 12.00. Nah, misalnya seperti ini. Lokasinya adalah di Zoom meeting. Misalnya saya akan membuat acara rapat atau pertemuan online ya melalui Zoom meeting. Nah, setelah menentukan kapan mulai acaranya, kapan selesainya, di mana lokasinya, klik tombol langkah berikutnya. Lalu, isi kolom catatannya dengan pesan yang ingin disampaikan. Mari bergabung di Zoom meeting. Nah, di pertemuan online sesuai jadwal.
ini. Misalnya link meetingnya, mari bergabung di pertemuan online dengan aplikasi Zoom dan aplikasi Zoom. Nah, link Zoom meetingnya, misalnya link Zoomnya ini ya, misal saja. Nah, kemudian setelah mengisi kolom catatan, klik tombol bagikan sekarang. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat acara ya, acara pertemuan online. Nah, seperti itulah Bapak Ibu menambahkan materi, tugas, kuis, info atau pengumuman, survei, dan acara. Nah, inilah beberapa menu yang tersedia di AdLink. Cukup lengkap bukan? Ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk sebagai mahasiswa. Di sini saya akan masuk sebagai mahasiswa. Di sini ada pemberitahuan. Oke ya. Nah, ini di kelas umum saya sudah memiliki kelas ya, ini kelas media pembelajaran. Tadi dosennya adalah Hamdan Hussein Batubara, pesertanya baru 2 orang. Nah, di sini saya akan klik nama kelasnya. Nah, maka akan muncul nama kelasnya seperti ini. Ini adalah tampilan untuk mahasiswa. Nah, di aktivitas pembelajaran saya akan klik. Nah, di sini ada 2 sesi. Ya, saya akan klik misalnya sesi 1. Nah, maka saya akan melihat tujuan pembelajarannya. Oh, ada kuis di sini, ada materi, ada video. Di sini ada detail materinya. Nah, ada kuis. Misalnya saya akan mulai dari membaca materi dulu di pertemuan pertama. Nah, ini modul sesi 1. Ini saya lihat dulu. Oh, ini isinya foto ya. Nah, ini ada video. Misalnya saya akan putar videonya. Assalamualaikum. Nah, kemudian ada dokumen. Saya akan download. Nah, kemudian ada ini tombol downloadnya ya. Nah, ini download. Oke. Kemudian di sini ada catatan dan ada kolom komentar. Terima kasih Pak. Misalnya saya komentari. Oke, ini sudah terdownload ya dokumen yang tadi. Nah, saya akan kirim komentar seperti ini. Kemudian di sesi 2, saya klik sesi 2. Di sini ada di sesi 2 ini silakan kerjakan tugas, ada tugas ya. Nah, sisa waktu 2 hari 2 jam. Nah, misalnya saya akan mengerjakan tugas. Caranya adalah dengan mengisi kolom jawaban ini Bapak Ibu. Misalnya berikut saya sampaikan tugas saya. Terima kasih. Nah, pesannya itu, lalu saya klik ikon tambahkan berkas untuk melampirkan berkas tugasnya. Nah, seperti ini. Misalnya tugasnya adalah yang ini ya. Lalu klik tombol pilih item. Nah, ini berkasnya sudah terlampir. Lalu klik tombol simpan. Jadi melampirkan berkasnya adalah dengan mengklik ikon tambahkan berkas Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu klik tombol simpan. Nah, pastikan jawaban Anda benar. Lanjutkan ya. Nah, di sini saya sudah selesai mengirim berkas. Tinggal menunggu nilai. Nah, saya juga bisa mengubah tugas saya kalau waktunya masih ada dengan mengklik menu ubah seperti ini. Bisa saya ubah lagi. Ini saya hapus berkasnya. Misalnya saya lampirkan berkas yang baru. Nah, seperti itu. Lalu klik tombol simpan. Ya. Nah, kemudian di pertemuan kedua cuma ada tugas ya, nggak ada materi. Nah, nggak ada materi ya. Di pertemuan pertama tadi ada materi dan ada kuis. Ini Bapak Ibu ada kuis. Nah,
Saya akan menjawab kuis ini dengan mengklik tombol mulai kuis. Nah, di sini pertanyaan pertama, apa arti media secara bahasa? Nah, di kuis ini tidak ada waktu mundurnya Bapak Ibu. Di sini cuma ada waktu batas akhir pengerjaan kuis, 1 hari 19 jam. Nah, waktu mundurnya adalah batas akhir ya, pengerjaan kuis. Nah, berarti tidak per siswa ya, waktunya tidak per siswa, tapi per keseluruhan siswa. Saya akan jawab misalnya, apa arti media secara bahasa adalah pengantar. Nah, ini juga soalnya tidak diacak Bapak Ibu. Nah, kelemahannya di sini, urutannya juga nggak diacak. Nah, selanjutnya klik tombol konfirmasi dan lanjut. Nah, ini konfirmasi. Nah, media poster termasuk ke dalam format media, misalnya visual, konfirmasi. Konfirmasi. Nah, saya sudah selesai mengerjakan kuis dan saya memperoleh nilai 100 karena soalnya adalah pilihan ganda. Nah, langsung dapat nilainya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu cara mahasiswa dalam mengerjakan kuis dan membaca materi. Dan kalau dia ingin keluar dari kelas, dia bisa mengklik tombol keluar grup ya. Nah, ini. Selanjutnya saya akan kembali ke halaman pengajar. Ini halaman pengajar. Saya akan klik menu anggota. Nah, di menu anggota ini, saya klik menu anggota. Di sini akan terlihat nanti daftar nama-nama siswa yang sudah menjadi anggota kelas. Nah, begitu mahasiswa menggunakan PIN atau kode kelas untuk bergabung dengan kelas Bapak Ibu, nanti namanya akan muncul di sini. Tapi sebelumnya namanya akan muncul dulu di permintaan tertunda. Setelah Bapak Ibu setujui permintaannya, maka namanya akan muncul di sini. Nah, untuk melihat aktivitas mahasiswa, Bapak Ibu bisa mengklik menu laporan. Ini menu laporan. Di sini Bapak Ibu akan melihat daftar nama-nama siswa. Sedangkan di sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat apakah dia sudah membaca materi ini. Dia sudah membaca materi 1 kali, berkomentar 1 kali, melihat video 1 kali, mendownload 3 kali ini. Nah, ini kuis, sudah mengerjakan kuis dan dapat nilai 100. Nah, kemudian dia juga sudah melihat tugas, tapi belum dapat nilai. Ini belum dapat nilai. Nah, selanjutnya saya akan memberikan nilai Bapak Ibu ya terhadap tugas siswa. Caranya tadi kita cari dulu tugasnya melalui sini aja. Di sesi 1 tadi ada tugas. Oh maaf, di sesi 2 ya. Nah, di sesi 2 ada tugas. Ini tugas makalah. Klik judulnya. Nah, ini. Nah, ini tugasnya. Ini sudah ada mahasiswa yang mengumpulkan. Klik tombol lihat Bapak Ibu ya. Untuk melihat tugasnya. Nah, ini tugasnya. Bisa kita download tugasnya untuk mengoreksinya ya. Kemudian kita isi kolom nilai untuk memberikan nilai tugas. Misalnya adalah nilainya 80. Jika Bapak Ibu ingin memberikan feedback, umpan balik. Nah, misalnya bagus. Nah, lalu klik tombol simpan untuk menyimpan nilai yang sudah diberikan. Simpan. Nah, ini dia sudah mendapat nilai 80. Nah, saya akan klik menu laporan. Nah, di menu laporan dia sudah mendapat nilai 80 Bapak Ibu. Dan di halaman mahasiswa, saya akan buka halaman mahasiswa. Di sesi kedua, dia juga akan bisa melihat nilainya nih. Nilainya sudah dapat 80. Nah, seperti itulah Bapak Ibu cara penggunaan e-learning Edlink. Nah, cukup mudah ya. Ringkas sekali, bisa digunakan untuk mengelola pembelajaran secara online. Namun kelemahannya adalah media penyimpanan untuk versi gratis ini hanya 100 MB. Jadi Bapak Ibu harus menghemat kuota penyimpanan tersebut. Nah, kecuali perguruan tinggi Bapak Ibu bekerja sama dengan Edlink, maka akan bisa mendapatkan media penyimpanan yang lebih besar. Nah, demikianlah video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu seputar program pengelola pembelajaran atau Learning Management System. Dan akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.